Nah, jadi kalau kita memilih diskon rate yang terlalu tinggi, itu dapat mendorong proyek-proyek yang memberikan benefit tinggi dalam jangka pendek. Karena uh, present value-nya yang masa depan akan kecil banget, lebih kecil daripada seharusnya. Di sisi lain, kalau kita pakai diskon rate yang terlalu rendah, maka dapat mendorong proyek-proyek yang initial investment-nya itu sebenarnya besar dan benefitnya kecil, tapi karena konsisten dalam jangka panjang, maka biasanya mereka akan proyek-proyek seperti ini akan diuntungkan jika kita pakai diskon rate yang terlalu rendah. Kita akan cenderung memilih proyek-proyek yang seperti ini. Nah, pilihan diskon rate ini ada beberapa macam ya. Tapi sekali lagi saya tegaskan bahwa ini yang sebatas dibahas di buku ini. Tentu pilihannya kalau kita gali lagi referensi lain akan lebih banyak lagi. Jadi pertama kita harus bedakan ada nominal rate, ada real rates. Kalau nominal rates itu adalah rates yang kita lihat di pasar atau tingkat bunga. Misalnya kita bicara bunga, maka tingkat bunga yang tercantum di pasar atau yield obligasi di pasar. Jadi misalnya suku bunga deposito 7%, kita lihat di bank, ya berarti itu adalah nominal rates. Nah, real interest rates-nya adalah, atau real rates-nya adalah nominal rates tadi kita sesuaikan dengan inflasi. Atau nominal di minus inflation. Jadi misalnya suku bunga deposito 7,7%, inflasi kita 4%, maka itu artinya real interest rates-nya adalah 3,3%. Nah, tadi kan diskon rate-nya 6% ya. Selisih antara project A dengan project B itu adalah sekitar 3,3 lah. Proyek A dan proyek B ini selisihnya 3,3. Tapi begitu kita perhitungkan inflasinya 2%, sehingga real interest rates-nya itu cuma 4%, maka selisih kedua proyek ini adalah cuman tinggal 2,25 dolar. Nah, jadi gapnya menyusut karena diskon rate-nya mengecil. Nah, pilihan dari diskon rate juga bisa kita menggunakan pendekatan time preference approach atau pendekatan preferensi atas waktu. Jadi diskon rate ini merefleksikan time preference seseorang. Ini tulisannya kurang lengkap ya. Jadi discount rate itu merefleksikan the time preference of masyarakat atau preferensi waktu oleh masyarakat. Masyarakat prefernya konsumsi sekarang atau nanti. Kenapa seperti itu? Karena misalnya suku bunga. Nah, suku bunga ini kan harus kita tawarkan kepada seseorang untuk menunda konsumsinya saat ini. Misalnya ya supaya orang menunda konsumsinya saat ini, kita tawarkan deposito dengan tingkat bunga 7,7% atau kita tawarkan asuransi dengan suku bunga 12%. Ya kalau nggak ditawarkan asuransi bunga 12%, mana ada yang mau, kan begitu. Bisa-bisa uangnya nggak balik. Dan diskon rate ini memang bisa kita pakai untuk menunjukkan preferensi konsumsi seseorang. Ini sebenarnya biasa saya lakukan di kelas ya. Misalnya untuk gampangnya gini, untuk menunjukkan time preference kalian. Jadi misalnya saya tawarkan di kelas siapa yang prefer dapat 5 juta sekarang atau 9 juta tapi tahun depan. Nah, itu nanti yang angkat tangan akan
berbeda-beda. Jadi ada yang prefer 5 juta sekarang, ada yang prefer 9 juta tahun depan. Maka bagi orang-orang yang oke, saya mau menunda sehingga tahun depan saya dapat 9 juta, maka diskon rate mereka adalah 4 juta tahun depan. Ekstra 4 juta itu adalah returnnya. Return yang harus saya tawarkan supaya orang ini mau menunda dapat 5 juta sekarang gitu. Atau berarti 4/5 80%. Ya kita kalau 80% mungkin terasa tinggi ya 4 juta. Jadi untuk menunda, jadi orang-orang yang saya tawarkan dan memilih, saya milih 9 juta tahun depan, maka itu artinya dibayar 4 juta tapi menunda dapatnya sekarang, itu willingness to accept mereka adalah seperti itu. Sementara bagi orang-orang yang memilih untuk oke, saya mau 5 jutanya sekarang, maka itu artinya 4 juta itu masih kurang buat kalian. Kalian minta lebih. Saya nggak mau kalau cuma 9 juta tahun depan, saya maunya 12 juta tahun depan. Nah, itu berarti orang-orang yang memilih untuk konsumsi sekarang, maka diskon rate dia lebih tinggi daripada orang-orang yang menerima 9 juta tahun depan. Tapi ini tentu harus memperhatikan tingkat penghasilan kalian sih, karena ada yang namanya marginal propensity to consume. Tentu bagi kalian yang sekarang sedang kepepet keuangannya, ya prefer dapat 5 juta sekarang. Sementara kalian yang mungkin tabungannya banyak, ya udahlah 9 juta aja tahun depan gitu. Karena kalian nggak butuh. Nah, kalau diasumsikan semua sama kondisinya, marginal propensity to consume-nya sama, maka selisih ini menunjukkan perbedaan discount rate kalian. Nah, menggunakan time preference approach ini, salah satu suku bunga yang bisa kita pakai ya, salah satu indikator yang bisa kita pakai untuk menunjukkan discount rate adalah suku bunga tabungan atau bank saving account. Saya kurang paham, 5%, 4%, mungkin 3%, begitu. Nah, ada juga yang menggunakan pendekatan produktivitas marginal atau marginal productivity approach. Jadi marginal productivity approach ini melihat bahwa orang ini mau menunda konsumsinya istilahnya, discount rate ini kalau kita pandang dari marginal productivity approach menunjukkan bahwa kemauan kalian untuk menunda menggunakan uang ini untuk investasi sendiri, tapi malah kalian berikan pada orang lain, kalian minta returnnya aja gitu. Kenapa? Karena atau kita balik, kalian melihat bahwa discount rate, ya intinya gini sih, kalau kita melihat dari sisi investasi ya, semacam obligasi dan lain-lain, nah maka discount rate ini menunjukkan marginal productivity dari investasi kalian. Jadi kalau ada misalnya bank memberikan suku pinjaman 12% untuk pinjaman usaha ya, memberikan pinjaman usaha 13% misalnya, memberikan pinjaman usaha 13%, maka bank memperkirakan bahwa ya kurang lebih kalau kita kelola sendiri ya kurang lebih dapat 13%. Bisa jadi lebih, tapi kan dengan segala kerepotannya, bersihnya kita dapat 13%. Nah, tentu bagi dunia usaha, mereka akan melihat bahwa benefit di masa depan ya akan melebihi dari investment cost. Ya, kalau suku bunga pinjamannya 13%, ya tentu usaha itu untungnya ya harus di atas 13%, misalnya 25%, 30% gitu. Jadi kalau discount rate
yang kita pilih kalau kita menggunakan marginal productivity approach, maka salah satu yang bisa kita pakai adalah borrowing interest rates. Karena borrowing atau suku bunga pinjaman usaha, kredit usaha. Karena kredit usaha ini kurang lebih menunjukkan ya kalau sebuah investasi kita putar kurang lebih dapatnya berapa gitu. Itu salah satunya sih, nggak harus borrowing interest rates juga. Marginal productivity approach ini juga kita bisa pakai obligasi, kita bisa pakai mungkin reksadana, dan lain-lain. Jadi itu hanya salah satu contoh. Jadi pendekatannya kalau yang marginal productivity ini adalah ibaratnya kayak imbal hasil, tapi basisnya adalah kegiatan yang sifatnya produktif. Kalau yang time preference itu imbal hasil berdasarkan kemauan kalian menunda untuk konsumsi. Makanya pakainya suku bunga saving account atau suku bunga tabungan. Bisa juga suku bunga deposito. Nah, ibaratnya seperti itu. Kalau asuransi pribadi mungkin juga bisa kita pakai untuk mungkin masuk klasifikasi time preference approach. Jadi sebenarnya cuma tergantung sudut pandang kalian. Apakah ini kalian pandang sebagai investasi atau kalian pandang ini ya kita menunda konsumsi, kurang lebih seperti itu. Nah, ini adalah contoh-contoh suku bunga di Indonesia. Jadi deposito berjangka ini tahun 2018 ya, sekitar 5,5%. Saving account 1,9%. Inflasi kita berapa ya? Bunga pinjaman-pinjaman lain 10,25%. Pinjaman pribadi 12,25%, kartu kredit 26,95%. Ingat di depannya itu kalau up to berarti ya maksimalnya kurang lebih sekian. Untuk pinjaman maksimal kalian diatur, ya bukan diatur sih. Untuk pinjaman maksimalnya segini. Tapi untuk apa? Bukan pinjaman sih. Kalau kalian nabung maka suku bunganya up to sampai sekian. Tapi kalau untuk kredit itu kalimatnya from itu dari, jadi bisa lebih, itu ya kurang lebih minimal sekian. Tapi untuk tabungan up to gitu. Nah, kredit card mulai dari 26,95%. Nah, dalam membuat sebuah analisis, sebenarnya kan analisis kan tujuannya kan ya ujung-ujungnya kalian mau ngambil kebijakan, apakah proyek disetujui atau tidak, apakah regulasi diteken atau tidak. Nah, ketika kalian melakukan analisis yang ujungnya adalah kebijakan, kalian juga harus memperhatikan aspek distribusinya gitu. Jadi kan ketika kita bikin kebijakan, menganalisis sebuah proyek atau menganalisis sebuah kebijakan, kita kan kadang melihat dari aspek efisiensi. Kita bicara bagaimana memaksimalkan perbedaan antara total benefit dengan total cost. Atau bahasa lainnya memaksimalkan net benefit. Nah, kalau kemudian kita bicara soal equity atau kesetaraan, maka kita bicara tentang bagaimana mendistribusikan net benefit tadi kepada orang-orang yang terdampak oleh program dan proyek ini. Jangan sampai kejadian orang yang merasakan manfaatnya nggak sama dengan orang yang nanggung dampaknya. Yang nanggung biaya siapa, yang menikmati siapa. Nah, ini jangan sampai terjadi. Dan juga kita bicara soal keadilan dari sumber daya alam. Ya, kalau kita bicara Indonesia sebagai satu bangsa, ya
yang kaya siapa? Ya kita nikmati sama-sama sumber dayanya. Tentu ya kita harus akui bahwa yang punya sumber daya tani, provinsinya, kabupaten kotanya tentu dapatnya ya lebih banyak. Karena kan ya pertama ya itu ibaratnya kayak ya nasibnya dia memang lahannya seperti itu. Dan yang kedua ketika ada eksploitasi sumber daya alam ya dia juga yang paling banyak terdampak. Yang lain kan cuma terima bersih. Nah, sehingga terjadi keadilan sosial. Nah, kita bicara distributional issues, kita punya dua macam pendekatan, yaitu pendekatan horizontal dan pendekatan vertikal. Nah, pendekatan horizontal ini bisa kita lakukan kalau orangnya situasinya mirip, tingkat pendapatannya mirip. Nah, itu kita bisa pakai pendekatan horizontal. Misalnya gini, kita bikin kebijakan, harapannya penduduk di sektor urban dapat benefit 80, orang yang tinggal di kawasan rural itu dapat 120, biayanya orang yang di kawasan urban mengeluarkan 40, di kawasan rural mengeluarkan biaya 80, sehingga net benefit bagi orang di kawasan urban 80 dan di kawasan sehingga net benefit bagi mereka yang tinggal di kawasan urban itu 40, ya tinggal di rural itu 40, sama-sama dapat 40. Nah, itu yang namanya horizontal issues. Ini bisa kita pakai mekanisme pembagian seperti ini kalau pihak-pihak yang terlibat itu situasinya mirip, terutama misalnya kita bicara soal income. Nah, tapi kalau orang-orang ini kemudian kondisinya sangat jomplang, maka kita pakai pendekatan vertikal. Ini mungkin di video saya nggak tahu ya, bisa jadi kelihatan kecil ya karena kan saya pakai HP ya. Jadi gampangnya gini, person A income-nya $5.000 setahun, person B $20.000 setahun, person C $50.000 setahun. Nah, kita punya istilah yang namanya proportional impact. Nah, proportional impact ini adalah ketika net benefit-nya ini persentasenya terhadap income sama antara person A, person B maupun person C. Person A net benefit-nya cuma 50, tapi itu adalah 10% dari income. Person B 200, 4 kali lipat dapatnya, tapi ya sama juga 1% dari income. Person C dapatnya 500, tapi bagi person C itu cuma 1% dari income, maka itu adalah proportional impact. Nah, kalau regressive impact itu artinya makin gede income-nya, dia dapat proporsinya makin banyak. Dan karena angka dasarnya juga lebih tinggi, ya berarti nominalnya juga sangat spektakuler. Person A dapat 50 atau 1% dari income. Person B dapat 600 atau 3% dari income. Person C dapat 2.500 atau 5% dari income. Nah, kalau progresif, maka per person ini makin kecil income-nya dapat proporsi yang makin besar, meskipun mungkin nominalnya kelihatan kecil. Person A kan dapat 500. Kalau kita bandingkan person B 1.200, person C 1.500, person A ya dapatnya paling kecil, padahal income-nya paling kecil. Tapi kalau kita lihat 500-nya person A itu 10% dari income. Gitu. Ya kebijakan ini memang kamu dapatnya paling kecil, tapi mau gimana gitu. Ya kalau pendapatanmu 5.000, kita kasih kebijakan ini
naik-naiknya kan persentase angka dasarmu 5.000 gitu. 50%-nya dari 5.000 juga cuma 2.500 kan gitu. Jadi 10% dari 5.500. Meskipun cuma 500 itu 10%. Person B dapat 1.200, tapi itu cuma 6% dari income. Sementara person C 1.500, 3% dari income. Itu kalau progressive impact. Nah, mana yang lebih baik? Apakah proporsional? Apakah regresif? Apakah progresif? Itu semua tergantung argumentasi kalian. Jadi, kita juga nggak bisa langsung katakan bahwa progresif yang paling bagus. Regresif paling buruk, kita nggak bisa. Semua tentu tergantung argumentasi kalian. Nah, yang namanya sebuah kebijakan, konsep keadilan, kalau kalian nanti belajar lebih dalam soal ekonomi ya, kayak welfare economics atau economics of welfare, konsep keadilan itu banyak gitu. Jadi apa yang menurut satu orang adil belum tentu adil gitu bagi orang lain, karena keadilan itu sendiri juga luas definisinya. Nah, kemudian kita lanjutkan ya. Kemudian kita berurusan dengan ketidakpastian. Jadi dalam hidup kita punya banyak ketidakpastian, dan jangan khawatir, ilmu ekonomi juga mengakui ada ketidakpastian itu, dan kita punya metode analisisnya. Jadi jangan dikira orang ekonomi terus ada ketidakpastian terus nggak kita hitung. Enggak, kita juga punya mekanisme untuk mengkalkulasi kalau ada dampak ketidakpastian ini kemudian bagaimana. Nah, jadi misalnya ada proyek-proyek ada ketidakpastian, misalnya biological uncertainty of fish rehabilitation program. Jadi misalnya kita bikin program rehabilitasi perikanan laut, kita bikin program, harapan kita populasi ikan tahun depan meningkat 15% misalnya. Tapi apa yang bisa menjamin naik 15%? Bisa jadi cuma 5%, bisa jadi naiknya cuma 10%. Nah, suku bunga juga ada ketidakpastian, input dan output juga ada, harga input dan output juga ada ketidakpastian. Nah, pertama yang perlu kita lakukan adalah kita mengidentifikasi dulu. Ya, meskipun penuh ketidakpastian, tapi kan bukan berarti sama sekali nggak bisa kita prediksi. Ya, yang namanya hidup, bukan yang namanya hidup ya, tapi yang namanya sebuah ilmu, ya kalau kita sudah punya ilmunya, sudah punya pengetahuannya, kita kan punya gambaran. Mungkin nggak akan persis akurat kita bisa katakan, oh posisinya di sana gitu. Tapi setidaknya kita punya, oh ya kalau nggak ini ya ini. Nah, misalnya seperti itu. Misalnya kita punya, kita mau membuka Suaka Marga Satwa tadi misalnya. Nah, kita punya, berdasarkan analisis kita, berdasarkan keahlian, kita punya 6 skenario. Skenario pertama, benefitnya, ini net benefit aja ya. Net benefitnya adalah 40 juta dolar. Menurut analisis kita ya, berdasarkan keahlian, probability terjadinya 40%. Itu skenario 1. Skenario kedua, benefit 30 juta dolar, probability-nya 20%. Skenario 3, 20 juta dolar, probability-nya 10%. Skenario keempat, benefitnya 10 juta dolar, probability 20%. Skenario kelima, 50 juta dolar, probability 5%. Skenario ke-6, 60 juta dolar, 5%. Ingat, probability itu kalau dijumlah adalah 100%. Atau 1. 40% itu sama dengan 0,4, 20% 0,2. Itu dijumlah ke bawah
harus 100% atau 0,1. Harus 100% atau sama dengan 1. Kalau sampai hitungan probability kalian lebih dari 1, ada yang salah di sana. Kemudian gimana cara analisisnya? Nah, dalam ilmu ekonomi ya, kalau ada ketidakpastian, maka kita menghitung ada yang namanya expected value. Expected value. Jadi kita memang nggak bisa tahu persisnya angkanya berapa. Memang nggak bisa gitu. Kita akui itu kita nggak bisa. Tapi kita bisa menghitung ekspektasi kita, expected value. Dalam kasus kita berarti adalah expected net benefit karena value-nya adalah net benefit. Nah, kemudian gimana cara menghitungnya? Expected net benefit ini adalah nilai net benefit 1, skenario 1, dikalikan probability dari skenario 1 ditambah net benefit skenario 2 dikalikan probability 2 ditambah net benefit 3, skenario 3 dikalikan probability 3 ditambah begitu seterusnya sampai dengan net benefit 6 dikalikan probability skenario 6. Itulah kita peroleh expected value-nya. Nah, jadi kembali ke kasus kita ini, maka kita kalkulasi, kita hitung seperti itu. 40 juta dolar dikalikan 40% sama dengan 16 juta dolar. 30 juta dolar dikalikan 20%, 6 juta dolar. 20 juta dolar kalikan 10%, 2 juta dolar. 10 juta dolar kalikan 20%, 2 juta dolar. Itu kita kalikan segitu, kita kalikan semuanya seperti itu, kemudian kita jumlahkan. Maka kita peroleh bahwa expected benefit dari proyek ini adalah 31,5 juta dolar. Nah, kita sudah dapat 31,5 juta dolar itu adalah expected benefit. Tentu saja nanti kejadiannya yang akan kita terima adalah kemungkinan salah satu dari skenario tadi. Bisa skenario 3 yang cuma 2 juta dolar. Bisa skenario 1 yang 16 juta dolar. Kemudian apa hubungannya gitu? Angka 31,5 juta dolar ini, kalau ujung-ujungnya kita dapat cuma 2 juta dolar gitu. Ya kan? Misalnya, ya pertama, ya kalau kita lihat misalnya probability of occurrence ya paling tinggi adalah 40%. Berarti sebenarnya mungkin kita akan dapat di kisaran 16 jutaan dolar misalnya. Lalu apa hubungannya 31,5 gitu? Ya kalau kita distribusikan probability-nya, maka kita peroleh memang expected, kita bisa ekspektasi kemungkinan besar kita dapat 31,5 meskipun mungkin nanti realnya kita dapat mungkin 16 juta dolar gitu. Tapi kan proyek kita kan nggak cuma proyek ini. Nah, misalnya kita punya proyek B, proyek C, proyek D. Nah, maka kita peroleh masing-masing punya dengan probability-nya punya expected benefit. Nah, itu baru kita bandingkan seperti itu.
Jadi kurang lebih begitu. Jadi expected net benefit ini uh, eh, sorry, saya tadi keliru ya, sorry. Ah, keliru bahasa angka. Jadi kita kembali tadi ya ke expected benefit. Jadi total hitungan 31,5 juta dolar. Ya memang nanti kejadiannya bisa jadi yang kita terima adalah skenario 140 juta dolar. Saya salah nyebut angka akhirnya. Bisa jadi 40 juta dolar, bisa jadi yang kita dapatkan 30 juta dolar, bisa jadi 20 juta dolar misalnya. uh, Bisa jadi 10 juta dolar gitu. Nah, lalu apa hubungannya dengan 31,5? Ya kalau berdasarkan perhitungan kita, maka nanti jatuhnya ya di sekitaran 31,5% ini gitu. Cuma kalau atau ya salah satu jatuh di berbagai skenario tadi. Kalau kita bicara probability tentu ya kalau nggak yang 40 juta ya 30 juta. Dan kalau kita ngelihat distribusinya ya paling jatuhnya kalau nggak antara 40 dan 30 karena itu digabungkan saja udah 60%. Nah jadi ya bisa kita ancer-ancer ya jatuhnya paling sekitar 31,5%. Nggak harus pasif, bisa 35, bisa 37, bisa condong ke 40-nya, bisa condong ke 30-nya. Cuma kalau kita lihat angka-angka yang lain, probability berikutnya yang gedean itu cuma 10 gitu. Ya jatuhnya sekitaran 30%-an lah gitu. Nah, ini bisa kita pakai kemudian untuk membandingkan. Jadi project B dengan beragam ketidakpastiannya, expected benefit-nya berapa. Project C dengan beragam ketidakpastiannya, expected benefit-nya berapa. Memang ada ketidakakuratan di sini. Ya, jelas gitu. Ini jelas risiko biasnya juga tetap ada gitu. Tapi tentu ada dasar ilmiahnya. Ya, kembali yang namanya kita menganalisis, yang namanya kita memprediksi, nggak akan 100% akurat. Tapi ya kalau kita berbasis keilmuan, ya kurang lebihnya di sana begitu. Cuma memang kalau institusi pemerintahan prediksinya meleset mungkin cukup jauh, kadang mungkin bukan keilmuannya yang kurang, tapi ada tekanan politik. Jadi sebenarnya secara keilmuan begini, cuman ada tekanan politik harus begitu. Nah sehingga prediksinya mungkin bisa berbeda. Nah makanya kadang kalau di pemerintahan kok prediksinya meleset, ya bisa jadi memang keterbatasan keilmuan, memang keilmuan kita memang kurang, bukan keilmuan kita ya, tapi memang perkembangan keilmuannya ya batasnya di situ. Bisa jadi data kita yang kurang, atau bisa jadi ada tekanan politik di sana sehingga angka ini harus dibikin sekian, harus diarahkan. Jadi gitu ya, intinya kalau uncertainty maka benefitnya masing-masing kalian kalikan dengan probability-nya, kalian peroleh expected value dari masing-masing, itu kemudian kalian jumlahkan sehingga kalian peroleh total expected benefit dari sebuah proyek. Itu nanti bisa kalian bandingkan dengan proyek-proyek lain. Oke, kurang lebih seperti itu ya penjelasan hari ini. Kita lanjut di diskusi di Google Classroom. Sampai ketemu di sana. Selamat siang.